Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat kenalan, teman-teman, adik-adik, anak-anak sekalian yang saya kasihi, kembali kita berjumpa dengan saya, Romo Hariliong, biasa disebut Romo Babaliong itu. Kita pada hari ini Rabu tanggal 2 September 2020, dari dalam bacaan Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai dengan 44. Ketika saya merenungkan bacaan Injil hari ini, saya ada sukacita, ada kegembiraan dalam diri saya. Kenapa? Karena saya bisa melihat siapakah itu Tuhan Yesus bagi kita. Betapa Tuhan Yesus itu sangat peduli kepada kita. Betapa Tuhan Yesus itu sungguh memperhatikan kita. Apalagi kita yang sedang menderita, kita yang sedang sakit. Tuhan Yesus berpihak kepada kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan orang yang sakit. Tuhan Yesus selalu melimpahkan belas kasih-Nya. Hatinya tergerak oleh belas kasihan, memandang orang yang sakit, dan dengan kerelaan, dengan penuh sukacita, Tuhan Yesus memberikan mukjizat kesembuhan kepada mereka yang sakit. Dari dalam bacaan Injil hari ini seperti kita baca, betapa ketika Tuhan Yesus pergi ke rumah Simon di Kapernaum, dikatakan ibu mertua Simon sakit demam keras. Dan akhirnya mereka meminta kepada Yesus supaya menolong ibu mertua Simon Petrus itu. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ibu mertua Simon akhirnya menjadi sembuh. Juga di alinea selanjutnya, ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabat yang sakit kepada Yesus. Dan Tuhan Yesus meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah anak Allah." Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ini yang menjadi titik perhatian bagi kita. Betapa Tuhan Yesus itu sungguh memperhatikan kita, terutama kita yang sedang sakit, kita yang sedang menderita. Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup ini, saya juga bisa mengerti ada di antara kita, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan, anak-anak, mungkin ada yang sakit dalam situasi sekarang ini. Dan sakit itu memang membuat kita menderita. Menderita. Saya pernah masuk ke Karolus 1 bulan di rumah sakit. Menderita itu. Kelihatannya enak, hanya di dalam ruangan. Tidur, nonton TV, sekitar jam 2-an, jam 3-an itu nyambut komuni, lalu tidur lagi. Dan ketika saya jalan ada di bawah, ada satu dokter yang melarang saya untuk duduk. Saya diminta untuk tiduran terus karena penyakit selulitis di kaki sebelah kanan saya. Memang menderita itu. Boleh dibilang itu penyakit yang katakanlah ya mungkin masih ringan. Tapi kalau penyakit yang berat seperti kanker, sakit jantung, stroke, itu penyakit yang begitu berat. Saya sadar itu penyakit itu berat. Tapi dalam situasi seperti ini, mari kita percaya pada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, bukan hanya Anda yang sakit. Kalau Bapak Ibu mau tahu, saya pun telinga sebelah kanan saya ini tinnitus. Nggak bisa dengar dengan baik. Sudah sekitar 20 tahunan, 21 tahunan, itu kuping saya itu berdenging terus. Sekali waktu saya ke dokter ketika ya baru sekitar 4-5 bulan kena tinnitus.
Lalu dia tanya kepada saya, Romo sudah berapa lama kena tinnitus? Lalu saya bilang 5 bulanan. Romo saya aja 20 tahun lebih kena tinnitus nggak sembuh-sembuh. Waduh, saya pikir dalam hati. Ini aja dokternya yang profesor, yang orang hebat 20 tahunan lebih kena tinnitus nggak sembuh-sembuh. Ya sudahlah. Akhirnya ya enjoy saja, nikmati saja, tenang-tenang saja. Penyakit ini ada. Tapi setidaknya tidak membuat saya jatuh. Tidak membuat saya kemerungsung marah-marah kepada Tuhan. Ada lagi loh yang lumayan memprihatinkan. Ini di kepala saya ini seperti ada bom atom loh, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Ada aneurisma. Bapak Ibu yang dokter pasti ngerti itu apa aneurisma. Anytime pecah. Kalau pecah ya saya hanya bisa bilang goodbye. Selamat tinggal. Kenanglah saya dengan renungan saya seperti ini. Soalnya kalau seandainya pecah lalu saya kena stroke, ya saya nggak tahu, terserah Tuhan ya. Kalau saya boleh memilih, saya hanya mau mengatakan, ya Tuhan udahlah panggil saya aja lah. Ya. Nah berhadapan dengan ini semua, ya di satu pihak saya tidak ada kekhawatiran. Saya tetap percaya kepada Tuhan. Saya dalam hati saya mengatakan, saya sudah menyerahkan hidup saya menjadi imam, atau Bapak Ibu juga yang ada penyakit, saudara-saudari juga ada penyakit, sudah menyerahkan hidup Anda percaya pada Tuhan. Masa si Tuhan tidak memperhatikan kita? Saya pikir demikian. Masa si Tuhan melupakan kita? Tuhan lewat caranya tersendiri akan membantu menguatkan kita. Syukur kalau penyakit Anda, penyakit kita itu bisa sembuh, bisa hilang. Tapi saya nggak yakin penyakit saya ini bisa hilang, bisa sembuh. Ya, tapi itu nggak jadi masalah. Nggak sembuh nggak jadi masalah. Tapi yang penting adalah saya tetap tenang di dalam Tuhan. Saya tetap gembira di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak pernah melupakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang penting. Dalam situasi kritis hidup kita, berhadapan dengan penyakit yang kita derita, saya sadar di situ ada campur tangan Tuhan yang menguatkan kita. Sembuh itu bagi saya pribadi nomor kesekian, mungkin nomor 2, nomor 3. Yang penting itu adalah bagaimana saya sadar dalam keadaan saya menderita, dalam keadaan saya sakit, Tuhan menyertai saya. Tuhan menguatkan saya. Saya tidak memaksa Tuhan supaya saya sembuh, enggak usah Tuhan. Tapi saya hanya minta kepada Tuhan, dampingilah saya, kuatkanlah saya dalam situasi sakit seperti ini. Dan akhirnya saya bisa enjoy dalam kehidupan ini. Bisa bahagia dalam kehidupan ini. Di tengah penyakit, di tengah ya kelemahan yang saya alami. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian yang sedang sakit, katakanlah. Dia selalu mencintai Anda. Saya merasakan cinta dari Tuhan yang begitu besar. Itulah dia, ya. Percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang kita butuhkan bukan hanya kesembuhan fisik saja, tapi ini dalam hati. Kesembuhan di dalam hati. Menerima apa adanya. Berserah kepada Tuhan. Memang dalam perjalanan hidup ini yang penting adalah saya menyerah kepada kehendak Tuhan. Udah pokoknya Tuhan, kau mau apa kepada saya menyerah. Saya terima semuanya. Sebab yang Tuhan berikan kepada saya adalah yang baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, adik-adik, anak-anak, sahabat semuanya, mari kita jangan putus asa. Tetap percaya kepada Tuhan. Dalam situasi bagaimanapun juga, sadarilah penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan menggembirakan kita selalu. Amin.